Baik, adik-adik mahasiswa, untuk materi 3 dan 4 yang sebelumnya sudah Ibu sampaikan untuk materinya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan melalui video materi agar tidak ada materi yang tertinggal gitu ya, karena akan diadakan ujian tengah semester. Jadi sebenarnya materi ini merupakan review terkait hidrologi dan hidrolika yang sebenarnya kalian sudah mempelajari sebelumnya. Alangkah baiknya Ibu bahas kembali agar kalian ingat, kemudian kalian bisa sedikit lebih paham gitu ya, sebenarnya apa sih yang akan dibahas di materi teknik sungai. Oke, yang pertama kita akan membahas hidrograf. Hidrograf itu merupakan penyajian grafis antara salah satu unsur aliran dengan waktu. Jadi sebenarnya hidrograf yang ada di sini ini akan kalian temui pada saat analisis debit banjir atau debit rancangan, seperti itu ada yang 5 tahunan, 10 tahunan, 25, kemudian 50 dan lain sebagainya. Nah, ini ada T itu time, kemudian H itu adalah hidrologinya atau debitnya seperti apa. Kemudian di sini rekaman AWLR. AWLR itu automatic water level ya, yang ada biasanya di pengukuran sungai dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini hidrograf satuan gitu ya. Satuannya adalah satu satuan, jadi tidak ada meter kubik per detik dan lain sebagainya. Baru kalau kita konversikan atau substitusikan terhadap debit atau terhadap curah hujan rancangan dan lain sebagainya, baru dia mempunyai satuan. Ini ada time, kemudian ini hidrografnya. Kalau seperti ini berarti ini baru mulai hujan, seperti itu. Jadi ada aliran, ini ada puncaknya, kemudian di sini sudah mulai naik debitnya gitu. Ini dinamakan debit puncak banjir gitu ya. Entah puncak banjirnya misalnya nanti jadinya 100 meter kubik per detik misalnya. Itu ada di puncak, kemudian seiring berjalannya waktu dia akan turun debitnya. Itu yang dinamakan hidrograf ya. Kemudian tadi hidrograf muka air, kemudian ini hidrograf debit. Jadi yang saya bilang tadi kalau yang H dan T itu kan ya belum ada satuannya meter kubik per detik gitu ya. Ini masih rekaman AWLR, ini H itu ketinggian airnya seberapa, kemudian T itu time waktunya. Nah, kalau di sini ini baru ada key-nya. Ini disebut debit. Debit di sini juga sama, di bagian X-nya itu adalah waktu. Jadi kita melihat di sini grafiknya hampir sama gitu. Kalau memang yang kita ukur banjir, muka air gitu ya pada saat banjir dan lain sebagainya, ada waktu di mana dia menuju puncak gitu ya, menuju puncak. Kemudian ada waktu dia dari puncak sampai turun debitnya seperti itu. Ya sama lah kalau baru ada hujan gerimis, debitnya kecil gitu ya. Kemudian kalau hujan normal, sedang di sini. Kemudian kalau hujan deras mencapai puncaknya di sini dan lain sebagainya. Nah, ini simulasinya seperti itu. Ini Ki meter kubik
kemudian ini adalah tinggi air. Kalau mau ngukur tinggi air di bendung bisa, kemudian kalau mau ngukur tinggi air di sungai juga bisa. Jadi ini ada grafiknya. Misalnya, oh ternyata saya dapat debitnya 10 meter kubik per second gitu ya. Kita tarik lurus di sini gitu ya. Oh, enggak 10 nih. Kita ambil pasnya 9 lah misalnya. 9 berarti tinggi muka airnya berapa? Ya, berarti tinggal tarik ke kiri 1, ya kira-kira 1,1 meter seperti itulah. Itu ya, misalnya ini, oh ternyata tinggi airnya itu 1 meter gitu. Berapakah debitnya? Misalnya seperti itu. Ya udah kita lihat grafiknya di sini. Di sini kemudian turunkan ke bawah di sini. Kita bisa lihat di situ berapa? 5, 6, 7, 8, ya 8,5 lah kurang lebih dan lain sebagainya. Apapun yang ada di sini itu harus berskala gitu ya. Tergantung skalanya berapa. Oke, ini hanya mengulang saja. Kemudian ada hidrograf sedimen. Jadi pengaruhnya sama terhadap waktu gitu ya. Ini debit sedimennya seperti ini. Nanti kita akan belajar juga mengenai sedimen. Oke, hidrograf itu merupakan tanggapan menyeluruh suatu daerah aliran sungai terhadap masukan tertentu. Jadi inputnya apa? Tentu saja inputnya kalau di sini kita lihat itu adalah hujan. Hujan itu kan ada intensitasnya, ada yang sedang, rendah, tinggi, dan lain sebagainya. Terhadap waktu, itu inputnya. Ya, kemudian diinputkan ke das, outputnya apa? Outputnya adalah debit terhadap waktu juga. Gitu. Ini untuk skemanya. Nanti misalnya pada saat tugas atau ujian, kalian perlu jawaban terkait dengan seperti apa sih cara menjelaskan secara simpel hidrograf itu terbentuk dari apa saja, inputnya apa, dan yang diproses melalui apa. Kemudian ini komponen hidrograf, jadi ada hujan, ada intersepsi, tampungan permukaan, di sini tampungan permukaan, ini masih infiltrasi, kalau lebih ke bawah menjadi aquifer itu adalah perkolasi. Oke. Kemudian hal-hal yang ada di sini ini masih bisa menguap gitu ya. Ini ada ke kiri itu penguapan. Ini sebenarnya kalau disederhanakan sebenarnya bentuk sederhana dari daur hidrologi. Kemudian kalau ke kanan dia jadi limpasan permukaan atau biasa kita tahu itu adalah surface runoff. Kemudian aliran antara atau interflow. Kemudian kalau sudah ada di aquifer itu jadinya aliran air tanah atau groundwater flow. Jadi sistem sungai nantinya gitu ya. Kemudian untuk hidrografnya seperti ini. Nah, sistem sungai itu masih ada di sini. Kalau masih belum ada hujan, sistem sungainya masih di sini. Ini aliran air tanahnya. Ini aliran antara. Aliran antara itu yang di sini. Sistem sungainya yang ada di sini. Limpasan permukaan. Ya, limpasan permukaan itu berarti yang melebihi sistem sungai, karena sistem sungainya hanya sampai di sini. Kalau sudah grafiknya ke atas, berarti yang ini sudah melimpas. Oke, jadi ini hidrograf banjir, ada debit di sini, ada waktu di sini. Oke, kemudian ini sama seperti yang sebelumnya, ada bentuk hidrograf berdasarkan sungai. Yang kita tahu ada 3 jenis, perennial, intermittent, dan ephemeral. Untuk
macam-macam atau bentuk hidrografnya adalah seperti di layar. Jadi kalau perennial, karena terus ada air gitu ya, jadi ini tidak pernah di bawah. Jadi karena ada aliran air terus, kemudian ada hujan, dia mencapai puncaknya, dan seperti ini lagi. Kemudian intermittent, karena dia pada saat musim kering tidak ada hujan, jadi seperti ini. Ini pada saat musim hujan, kalau musim kering habis, tapi nanti musim hujan lagi, ada lagi. Seperti itu bentuk. Ya, sepanjang musim kering. Kemudian ephemeral, seperti ini. Kalau hujan deras sekali, baru dia ada puncaknya, hilang, puncak sedikit, hilang, lama, dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan tipe sungai. Nanti kalian sebenarnya kalau mau cek gitu ya, saya nggak tahu nih ephemeral, intermittent atau apa gitu ya, cek aja bentuk atau ukur debit yang ada di sana seperti apa. Oke, kemudian bagian-bagian hidrograf ini seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa ada sisi naik itu rising bagian sini. Kemudian ada puncak, ini peaknya, intensitas hujan, kemudian lama hujan, arah gerak hujan, kondisi das sebelumnya. Ini yang menyebabkan sisi naik dan puncaknya. Jadi ada intensitas hujan, lama hujannya berapa, TP-nya, kemudian arah gerak hujannya, dan kondisi das sebelumnya. Jadi misalnya daerah aliran sungainya gundul, ya lebih cepat rising-nya atau mencapai puncaknya seperti itu. Kemudian sisi resesi itu adalah sisi penurunan seperti ini. Jadi ada pengaturan aquifer dan lain sebagainya. Kita tidak akan bahas ini, tapi menjadi ilmu tambahan gitu ya. Bentuk hidrograf dapat ditandai dengan 3 sifat pokok: waktu naik atau puncak, ini. Kemudian debit puncak, QP, Ki puncak, ini QP itu Ki puncak. Kemudian waktu dasar, TB, time base, waktu dasar. Ya. Oke, ini sebenarnya kalian sudah pada tahu semua harusnya. Pengaruh intensitas hujan terhadap bentuk hidrograf. Jadi di sini ada keterangan intensitas hujan, F itu laju infiltrasi, SMD itu soil moisture deficit, kemudian yang F itu volume air terinfiltrasi. Oke, di sini kalau I intensitas hujannya kurang dari laju infiltrasi seperti ini. Oke, dia kecil gini limpasannya. Kemudian kalau F-nya volume air terinfiltrasi lebih kecil dari SMD-nya seperti ini. Nah, jika infiltrasinya lebih kecil dari F tapi volume air terinfiltrasinya lebih besar, maka seperti ini untuk debitnya. Ini ya macam-macamnya. Nah, ini dia nih. Puncak sempurnanya seperti ini. Intensitasnya lebih besar daripada laju infiltrasi. Kemudian volume air terinfiltrasinya lebih besar seperti ini. Dan mencapai puncaknya karena intensitasnya, kemudian menuju ke bawah karena ada volume air terinfiltrasi juga. Filtrasi itu menyerap ke dalam tanah, ya jangan lupa. Nanti ya coba dipelajari aja, siapa tahu nanti masuk di ujian tengah semester. Oke, pengaruh hujan dalam bentuk dasnya, kita sebenarnya sudah membahas ini bentuk-bentuk das di sebelumnya. Kenapa ada
banjir bandang dan lain sebagainya karena pertemuan anak sungai dalam satu simpul dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan lihat pengaruh hujan dan bentuk das terhadap itu. Hujannya ada di sini, bentuknya kurang lebih seperti ini nanti. Untuk hidrograf banjirnya, gitu ya. Jadi bila diukur di hilir ya. Kalau ini kan masih di hulu nih, agak lama datangnya KP-nya. Kalau ini udah di hilir, jadi KP-nya cepat. Itu ya, logika aja sebenarnya ini. Nah, kalau jauh hujannya ya udah KP-nya stagnan dulu, konstan, baru dia naik seperti ini. Kalau hujannya di sini seperti ini. Begitu juga dengan ini. Kalau ini hujannya rata gitu ya. Jadi karena bentuknya seperti ini, diukur dia dari tidak ada debit yang besar sama sekali, dia mulai rising sini. Kalau ini TP-nya lebih besar karena ada anak sungai. Kalau ini kan anak sungainya tidak sampai batas das yang di atas. Kalau ini kan sampai batas das yang di atas, jadi mencakup semuanya. Jadi kalau rata hujannya di sini ya udah waktu puncaknya itu ini lebih sedikit. Oke, sekarang pindah ke hidrolika saluran terbuka. Jadi ini juga sudah kalian pelajari gitu ya. Ini kita akan membahas sedikit-sedikit gitu ya. Pengaliran tak bertekanan, kemudian pengaliran yang muka airnya berhubungan dengan udara luar. Kalau kita atau nanti kalian risetnya ada terkait dengan mengukur kecepatan sungai gitu ya. Biasanya kan kecepatan sungai dengan cara yang sederhana gitu ya. Benda yang mengapung, bola pingpong lah, dari sini sampai ke sini gitu. Jaraknya berapa, waktunya berapa, didapat kecepatan. Itu ya. Jadi ini hanya ilustrasi. Jadi nanti dari ilustrasi ini kalian bisa ketemu kecepatan. Kalau mau cari debitnya berarti ya sudah kecepatan sama luas nampaknya berapa, temu debit dan lain sebagainya. Jenis pengaliran pada saluran terbuka ditinjau dari aspek waktu, ada tuna dan seperti ini. Ini ada tuna dan ini juga pengaliran pemanen tuna steady flow. Kalian juga sudah belajar bilangan Reynolds di hidrolika dan lain sebagainya. Saya tidak bahas secara detail karena ini hanya semacam review saja yang akan kita pakai nantinya. Ditinjau dari aspek waktu, utamanya nanti pada saat pakai hack crash ya. Nanti ada unsteady flow, kemudian tidak permanen dan lain sebagainya. Jadi kalian harus tahu dasarnya dulu. Jadi dasarnya itu yang sudah kalian kuasai harusnya gitu ya. Jadi diingat-ingat lagi. Ditinjau dari aspek ruang itu pengaliran peraturan, seragam, uniform flow, kemudian pengaliran tidak beraturan, non-uniform gitu ya. Ada formula-formulanya. Kemudian non-uniform itu ada GVF, RVF gitu. Ada gradually variated flow, rapidly varied flow dan lain sebagainya. Kemudian ditinjau dari aspek kecepatan rata, ada yang subkritik. Nah, ini nih, pengaliran kritik kemudian meluncur. Jadi V kritik itu adalah kecepatan aliran pada saat energi aliran minimum. Oke. Sudah ada di hidrolika.
sudah ada di drainase seharusnya. Jadi saya hanya mereview, mengingatkan kembali. Jadi jangan lupa sifat pengaliran itu luas tampang lintang tidak berubah sepanjang ruang dan waktu. Kecepatan alirannya konstan sehingga percepatannya adalah 0. Percepatan bukan kecepatan. Ya, percepatan. Kemudian menurut hukum Newton itu F itu M kali A sama dengan 0. Sehingga gaya pendorong sama dengan gaya penahan aliran. Oke. Nah, ini seharusnya sudah disinggung oleh Pak Diase gitu ya, terkait dengan gaya-gaya yang bekerja. Gaya penggerak, komponen gaya berat, G sin theta, komponen gaya berat, dan lain sebagainya. Kemudian gaya-gaya yang bekerja, jadi ada gaya penggerak, ada gaya penahan gitu ya. Tadi disebutkan ya gaya penggerak sama dengan gaya penahan gitu. Kemudian karena F sama dengan 0, maka wah kalau kalian dikasih yang seperti ini nggak paham lah ya. Ini saya langsung aja tegangan geser, rumus tegangan geser dikelompokkan. Di sini ada beberapa formula. Ini juga sudah kalian pelajari. Nah, kalian kan, oh kalau ini saya tahu gitu. Ya, yang sebelumnya itu adalah rentetan bagaimana hal ini bisa didapatkan gitu ya. Jadi ini adalah luas penampang gitu. Kalian sudah tahu keliling basah pada saat menghitung drainase, entah irigasi, entah hidrolika lah. Rho itu rapat massa, Rho M per V, G itu gravitasi, dan lain sebagainya. Ini jangan dilupakan. Nanti kita akan pakai ini. Kemudian memakai rumus kecepatan rata atau CZ. Nanti ada Manning juga lagi. Nah, ini nih. Manning super N R2 pangkat I pangkat setengah. Nah, ini dia. Ini Strickler. Kalau Strickler itu ada KS-nya. Kemudian di sini juga ada keterangannya. KS disebut koefisien kekasaran Strickler tanpa satuan. Kemudian korelasi antar rumus kecepatan. Nah, ini KS itu adalah 1/n. Ya udah kalau KS-nya 1/n ya 1/n R 1/6. Ini salah ya, 6-nya ada di sini. Ini kena enter di sini. Hukum substitusi namanya. Distribusi kecepatan. Nah, distribusi kecepatan itu sama seperti kita buat kontur. Jadi di garis yang sama, itu berarti mempunyai kecepatan yang sama. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Pada kondisi sungai di lapangan, sebenarnya jarang sekali ditemukan suatu aliran yang mempunyai kecepatan seragam. Pada umumnya, kecepatan aliran tidak sama di setiap titik pada sebuah tampang lintang. Jadi tidak sama. Ini kan menandakan tidak sama. Ini kecepatan minimum, ini kecepatan yang maksimum ada di sini. Kemudian profil kecepatan. Rumus kecepatan aliran rata yang dibahas di depan biasanya cukup memadai untuk keperluan ke teknik sipilan. Akan dibahas profil kecepatan, aliran pemanen beraturan, dan laminer turbulen. Laminer ini yang tenang, turbulen itu yang beriak-riak alirannya. Di profil P, kalau di hidro sebenarnya lumayan banyak rumus, tapi rumusnya sudah jadi seperti itu ya. Ini hanya rentetan saja. Kalian sebenarnya PR-nya adalah bagaimana cara mensubstitusi. Seperti itu. Oke, profil kecepatan aliran. Ini juga, ini rentetannya. DG ber DE, kemudian bagaimana hasil dari
rumusnya ini menjadi apa gitu ya. Ini profil tegangan gesek, profil kecepatan, ini sebenarnya di dasar di semester-semester awal kalian. Kecepatan rata aliran laminer, kemudian ini turbulen seperti ini. Kalau masih ingat, kalian sebenarnya sudah pada punya bukunya semua. Oke, hukum kecepatan universal. Nanti kita akan bahas yang memang sangat poin gitu ya. Ini kita akan review sifat pengaliran secara hidrolika. Ada dua, ada hidrolika licin, ada hidrolika kasar. Oke, yang aliran pemanen beraturan. Nanti itu settingan-settingannya yang ada di Hepras. Oke, nanti bisa kalian cek lagi, baca-baca lagi untuk di materinya. Kita langsung ke hal yang memang poin dan seharusnya nanti jadi tugas kalian gitu ya. Analisis debit andalan. Nah, analisis debit andalan itu agar kalian tahu gitu ya. Ini sungainya bisa buat apa saja. Apa itu debit andalan? Tersedia sepanjang tahun dan ada risiko gagal. Menurut pengamatan dan pengalaman, jadi kalau debit andalannya sudah 99%, itu berarti bisa untuk air minum. Industri 95-98, irigasi setengah lembab 70-85%, kering 80-95%, PLTA 85-90%. Jadi kalau gampangnya biasanya ibu dari dosen ibu yang terdahulu 80% itu untuk irigasi gitu ya. Kalau sudah di atas 90% ya udah berarti bisa kita fungsikan untuk air baku, kemudian pembangkit listrik tenaga mikrohidro misalnya dan lain sebagainya. Metodenya apa saja, Bu? Rata-rata minimum, flow karakteristik, tahun dasar perencanaan, bulan dasar perencanaan. Nanti kita pakai metode yang paling gampang, yaitu basic year, gitu ya. Nanti saya tunjukkan contohnya. Oke, ini metode rata-rata minimum, 1 tahun diambil 1 data. Ini contohnya ya, das dengan fluktuasi Kimax dan minimum dan lain sebagainya. Nanti dicek aja. Sekarang saya mau kasih tahu yang contoh basic year. Oke, nanti kalian akan dapat data gitu ya dari saya. Mungkin dua anak satu soal atau 3 anak satu soal lah gitu ya. Jadi akan memakai data dari BWS gitu ya. Data dari BWS yang akan dipakai itu adalah data debit. Data debit suatu sungai gitu ya. Entah kalian dapat sungai yang mana, tapi itu data debitnya real yang terjadi di lapangan. Jadi saya tidak mengarang terkait dengan angka-angkanya gitu ya. Jadi misalnya ini tukar balian yang ibu punya. Ini real ada perhitungan project gitu ya. Kemudian ini ada rata SB1, itu maksudnya adalah bulan pertama itu adalah 2 minggu atau 15 hari. Oke. Itu average-nya atau rata-ratanya. Ini rata 1 bulan 2-nya itu berarti dari tanggal 16 sampai tanggal 30 atau 31. Kemudian rata ini
itu adalah rata 30 atau 31 harinya. Di sini sudah ada minimal, ya udah berarti minimal debit yang terjadi pada bulan itu berapa. Kalau maksimal ya maksimal yang terjadi. Oke, caranya kalau basic year, kan namanya juga basic year, berarti dasarnya adalah tahun gitu ya. Kita punya data di sini 2011 sampai 2019. Oke. Jadi pada saat merekap, sebentar. Oke. Pada saat merekap, di sini udah ada, biar kalian nggak bingung. 4,77 merekapnya di sini 4,77. Oke. Jadi gini. Kenapa ini ada Januari 1, 2? Berarti ini bulan ke-1, bulan kedua. Gitu ya. Januari itu dapat dari mana? 3,89. Cari aja yang di 2010 sesuai tahunnya ya. 2010. 3,89 berarti yang ini. Berarti tinggal ini di copy, di-linkkan ke yang di belakang. Sorry, direkap. Oke, taruh di sini. Nah ini juga sama, Februari, tapi di 2010. Misalnya yang paling deket lah, biar enak kita lihatnya. Nah ini misalnya Januari 7,02, 14,7 untuk Januari, udah ada di sini ya. Februari 16 sama 8. Oh, udah benar di sini. Jadi kalian sebenarnya tinggal kopas ini aja. Oke, itu yang pertama. Udah selesai dikopas semua. Oke. Sekarang terakhir adalah average atau rata-ratanya. Rata-rata dari semua. Karena kan kalau kita dapat data paling enggak minimal 10 tahun terakhir. Ya. Kalau nggak ada ya udah, berarti tergantung datanya di sana berapa 5 tahun terakhir misalnya, ya udah berarti itu yang dikait. Kemudian untuk cek debit andalan pakai basic year. Kan udah ada tuh 2010 sampai 2019. Pakai rata-ratanya 4,77, 463 sampai 12,79. Nah, di sini. Ranking debitnya. Ranking itu maksudnya silahkan kalian urutkan dari yang terbesar. Dari yang terbesar debitnya ya. Bukan tahunnya. Oke, yang terbesar debitnya yang berapa? Di sini. 47 kan? 47 misalnya. Ya udah, berarti sama. Tahunnya ngikut juga 2017 di sini, langsung aja copy di sini. Kemudian selain 47, 26. Copy langsung sama tahunnya di sini. Oke. Ini setelah itu ini paling kecil, probabilitas. Caranya probabilitas itu adalah di sini ada rumus nih B5. Berarti nomor urutnya 1 dibagi jumlah data plus 1. Itu ya. Nih, coba sama dengan 1 bagi jumlah data. Ini udah sama di sini. Plus 1. Itu udah rumus ya. Jangan nanya kok plus 1 Bu gitu. Ini misalnya di persentasein. Mana dia persen? Oke. Sama ya hasilnya ya. Kemudian yang di bawah sama juga. Ini data keberapa? Data kedua. Nah, seperti itu. Sama ke bawah juga.
Ini data keberapa? Ketiga, 4, dan lain sebagainya. Sama, tinggal ubah ini saja. Oke, udah misalnya selesai nih. Ini hasilnya. Nah, ternyata debit andalannya sampai 90%. Berarti ini kita cari debit 80%-nya seperti apa, yang 90%-nya seperti apa. Caranya, untuk mencari yang 90%, berarti kan antara 81 sama 90, ya kan? 81 itu 2011, 90 itu 2018. Oke. Ya udah, berarti yang ada di sini, yang ada di bawahnya ini dapat dari tahun 2011. Kita lihat buktinya, gitu ya. 2019 4,81, cek di sini. Nah, 4,18 ada di sini. Kemudian yang angka di sini itu yang 2018 pasti. Tentu saja sama. Oke, berarti udah benar semuanya. Sekarang tinggal forecast. Forecast itu adalah nilai tengah, gitu ya. Itu sama dengan Y1 tambah Y2. Ini kan rentang 81%, anggaplah ini rentang 90,91. Kita kan mau cari di tengah-tengahnya yang 90% ya. Berarti ini didapat. Forecast. Bisa pakai forecast aja. Nanti kalau pakai Excel kalian pakai forecast ini aja. Ya. Tutorialnya di YouTube banyak. Jangan pakai kalkulator satu-satu, nanti pusing. Oke. Kemudian jumlah hari ini sesuai dengan jumlah hari yang ada di sana. Di data-data ini 15, 16 ini kan 31 hari di Januari, 28 hari di Februari gitu ya. Untuk yang lain kan 31 sama 30 aja. Oke. Ini kemudian di sini kenapa ini jadi meter kubik, ini volumenya dari debit. Jadi M21 debitnya dikalikan jumlah hari dikali 3600, itu satu hari dikali 20 jam per 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu jutanya. Ya, kalau 10 pangkat 6-nya tidak dipakai juga apa-apa, tapi nanti nolnya terlalu banyak di sini. Oke. Kemudian nanti kalian rata-ratain, ternyata debit andalan Q90-nya yang konstan terus ada 1,33. 80 sama juga gitu caranya. Jadi 2002 rentangnya dari 72 sampai 81, ya udah berarti di bawah ini adalah debit dari 2012, kemudian yang di bawah ini debit dari 2011. Habis itu di forecast, nah, nilai tengahnya berapa antara ini, dan kita buat volumenya seperti apa. Terakhir, kalian sudah bisa dapat grafiknya. Grafiknya itu seperti ini. Jadi Januari 1, Januari 2, nanti ditambah aja kolom di sini biar bisa lebih bagus. Kemudian di sini angka-angkanya seperti itu. Kemudian yang ini juga sama. Seperti itu. Oke, bisa ya kalau misalnya nanti diminta untuk latihan soal. Caranya sederhana, kalian tinggal nyalin, kemudian sangat tidak sulit gitu ya. Di internet ada caranya. Kemudian ini juga sudah ada video materi, jadi nggak ada alasan seharusnya. Oke, jadi itu yang perlu Ibu sampaikan untuk yang penting dan poin di review materi 3 dan 4. Sekian dari Ibu, terima kasih atas atensinya. Selamat siang.